Ustadz Satori, ada satu pertanyaan lagi di chat dari Dokter Ekawati. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, jika ada sesuatu kegiatan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan keluarga, sebaiknya apa yang kita lakukan? Bagaimana cara menyampaikannya? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Ada dua kemungkinan ini Ibu Eka ya, yang tidak sesuai tadi. Ya, ini tidak sesuai itu yang sifatnya personal dengan kita. Iya, personalnya dengan kita. Jadi urusannya dengan kita. Iya, sama sekali nggak ada urusan dengan orang lain gitu. Nah, tapi bisa jadi ini urusannya dengan keluarga besar. Jadi tidak hanya melibatkan kita, tapi justru melibatkan keluarga besar. Nah, itu sikapnya berbeda. Iya. Kalau ini sebenarnya dengan siapapun ya, konflik-konflik gitu ya dengan siapa aja. Tapi kalau sifatnya pribadi, maka kita selesaikan secara pribadi juga. Nah, penyelesaian secara pribadi, Bapak Ibu yang rahmati Allah adalah justru yang paling pertama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Iya, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau lebih realnya suami istri lah gitu ya, ada masalah. Tidak ada pihak lain yang terlibat ya, cuma dua orang ini aja yang bermasalah ya, salah paham lah bisa jadi ya salah satunya atau dua-duanya pokoknya nggak akur gitu. Salah satunya merasa dizalimi atau bisa jadi dua-duanya merasa dizalimi gitu. Nah, kalau itu terjadi seandainya yang merasa dizalimi adalah istrinya, saya akan merasa dizalimi oleh suami ya. Nah, maka cara yang paling mudah adalah perbaiki hubungan dengan Allah. Iya, kok suami saya kata-katanya nyelekit begitu ya, kok nggak empati ya, kok nggak menghargai ya, jadi merasa dizalimi. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah justru memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. Iya. Bisa jadi dengan tahajudnya, dengan tilawah Qur'annya, pokoknya sama Allahnya itu udah. Ya kalau dalam bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya hadis riwayat Baihaqi, beliau menyebutnya dengan ungkapan man ahsana ma bainahu wa bainallah. Ya, barang siapa yang memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah. Ya, karena bisa jadi ya, saya disakiti, dizalimi atau apalah oleh siapa saja itu karena dosa yang saya lakukan. Karena saya kurang baik sama Allah. Jadi Allah mengingatkan, ya, mengingatkan akan kesalahan saya, keburukan saya. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah intinya itu. Kalau ini bisa kita lakukan, termasuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah kita tidak berburuk sangka dengan orang yang menzalimi kita. Kita tidak mangkel, kita tidak jengkel. Iya. Kita sabar. Ya. Kita sabar. Karena sabar itu kan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membalas ya, keburukan mereka. Kita lebih bersikap diam. Tapi dalam diamnya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, betul-betul kita mengikhlaskannya ya, untuk Allah, maka hasilnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan mencukupi urusan dirinya antara dia dengan manusia yang lain. Allah akan mencukupi. Mencukupi itu artinya Allah yang nanti akan menyelesaikan. Allah yang akan menyelesaikan. Dan cara Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan itu mudah. Iya. Bisa dalam bentuk Allah balikan hati anggota keluarga yang nggak baik itu, dibalikan hatinya oleh Allah, akhirnya menjadi orang yang justru baik kepada kita. Dan itu kita yakin, saya yakin. Dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah membalas keikhlasan kita. Ya, diselesaikan urusan kita. Tapi kalau dia kok tidak menjadi baik, ini yang sebenarnya kita takut juga. Kalau mengikhlaskan orang itu salah satu takutnya adalah harusnya kalau kita mengikhlaskan orang itu harus berubah menjadi baik. Kalau nggak baik, nah Allah menyelesaikan dengan cara yang lain. Iya, Allah menyelesaikan dengan cara yang lain. Dan cara yang lain itu semisal kalau dia zolimnya itu dengan kata-kata, iya, dengan kata-kata sudah diikhlaskan gitu ya.
Ya, sudah dimaafkan, tapi terus saja kata-katanya menusuk gitu. Iya, hatinya tidak berbalik, ya udah. Allah punya cara membuat lisannya nggak bisa bicara 3 hari, semisal kasih sariawan kan udah. Mudah-mudahan dengan cara itu dia berpikir kan, wah kapok nih, jangan-jangan saya nyakitin orang dengan lisan saya, ya saya sariawan ini karena saya suka nyakitin orang lain. Itu kalau urusan kita sebenarnya dengan siapapun, ya, lebih bersifat personal, pribadi. Tapi kalau sudah merugikan ya, orang lain, merugikan keluarga, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan adalah kasihan kepada dia yang berbuat zalim ini. Ya, kita harus kasihan. Ya, kasihan ini. Nanti dia akan dibenci oleh orang satu keluarga kan? Jangan sampai ini, ya, jangan sampai. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, paling simpel kita temui beliau. Iya, dan kita menemui beliau itu karena sayangnya kita kepada beliau. Iya, kita mencintai beliau, kita ingin menyelamatkan beliau. Kalau bahasa Rasul kan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik ketika dia berbuat zalim ataupun ketika dia dizalimi. Iya. Sahabat-sahabat yang mendengar ini iskal itu tanda tanya gitu. Ya Rasul, kalau kami menolong orang yang dizalimi, kami paham. Nah ini kok kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi, cegah dia dari berbuat zalim. Itu cara kita menolong orang yang berbuat zalim. Cegah dia dari berbuat zalim. Nah cara mencegah, ya kita harus sampaikan. Ya, kalau dia masih ada hubungan keluarga, Bude misalnya, Bude maaf ini, maaf saya lancang. Tapi apa yang dilakukan oleh Bude itu akibatnya begini. Nggak ada apa namanya, nggak ada rasa apapun kecuali rasa kasihan aja kepada beliau. Nggak ada udang di balik apa gitu, nggak ada. Betul-betul ikhlas semata-mata karena sayangnya saya kepada Bude. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kekuatan dalam kata-kata kita. Karena kalau kata-kata kita dari hati, ya, maka kata-kata kita yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati orang yang kita sampaikan. Ya, Allah yang akan menyampaikan kata-kata kita ke hati dia. Ya, kalau pepatah mengatakan, kalam hikmah ya persisnya mengatakan, ma sadara minal qulub wa sara ilal qulub. Apa yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati. Jadi ya udah, pokoknya kita temui beliau, sampaikan betul-betul dari hati. Bukan dari kepala, dari hati. Ini sayangnya saya kepada Bude, kasihannya saya kepada Bude. Sampaikan saja tanpa ada takut dan lain sebagainya. Allah yang nanti akan menyampaikan itu kepada beliau. Begitu Ibu Eka, terima kasih.